Selamat siang, selamat berjumpa kembali. Calon guru penggerak Konstantinus Wilhelmus dari SD Negeri Maumere. Salam guru penggerak, merdeka belajar. Pandangan Ki Hajar Dewantara dengan filosofi Pratap Triloka memiliki pengaruh terhadap sebuah pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin pembelajaran. Yang pertama, Ingarso Sung Tulodo berarti bahwa seorang pemimpin atau guru haruslah memberikan suri tauladan yang baik bagi orang yang dipimpinnya. Guru harus selesai dengan dirinya sendiri yang kemudian ini terefleksikan dalam keteladanan setiap pengambilan keputusan terhadap murid-murid dan orang-orang di sekitarnya. Inilah prinsip pertama yang harus kita miliki, harus dimiliki oleh seorang guru. Keteladanan menjadi sebuah hal yang penting karena akan berpengaruh pada tingkat kepercayaan orang yang dipimpinnya terhadap dirinya. Yang kedua, Ingmadia Mangunkarsa, artinya guru sebagai pemimpin harus bisa bekerja sama dengan orang atau anak didiknya atau muridnya, sehingga pembelajaran yang dilakukan akan terasa mudah atau ringan dan akan semakin mempererat hubungan antara guru dengan murid, namun tidak melanggar etika jalur pendidikan. Dengan menerapkan Ingmadia Mangunkarsa, guru diharapkan mampu menjadi rekan sekaligus sebagai pengganti orang tua murid, sehingga guru mampu mengetahui kebutuhan belajar siswanya. Salah satu kebutuhan belajar murid adalah keterampilan mengambil keputusan. Karena itu, dengan Ingmadia Mangunkarsa, guru dapat melakukan coaching terhadap para muridnya dalam mengambil keputusan, termasuk yang mengandung unsur dilema etika yang dihadapi para muridnya. Dengan demikian, potensi murid menjadi lebih berkembang sehingga mampu mengambil keputusan-keputusan yang tepat bagi dirinya. Yang ketiga, Tutwuri Handayani, yaitu memberi kesempatan kepada siswa untuk maju dan berkembang, memberikan ilmu-ilmu dan bekal-bekal yang akan menambah wawasan dan kepintaran murid. Guru tidak akan rugi. Inilah fungsi seorang guru sebagai coach dan motivator. Ia mampu mendorong kinerja murid untuk terus berkembang dan maju, mengambil keputusan-keputusan yang tepat untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya. Nilai-nilai yang tertanam dalam diri berpengaruh kepada prinsip pengambilan keputusan. Itu seperti nilai kasih sayang, cinta kasih, peduli, kebenaran, keadilan, toleransi, kebebasan, persatuan, tanggung jawab, penghargaan akan hidup. Nilai-nilai tersebut sangat berpengaruh kepada prinsip-prinsip pengambilan keputusan karena etika moral dalam pengambilan keputusan sangat diperlukan. Karena manusia pada kodratnya memiliki karakter sikap yang sudah tertanam dalam dan melekat dalam dirinya. Kegiatan terbimbing yang dilakukan dalam modul ini maupun di modul lain, yaitu melalui alur belajar merdeka yang telah sangat efektif dalam keterlaksanaannya dan sudah mengikuti alurnya, yaitu M. Mulai dari diri, E. Eksplorasi konsep, R. Ruang kolaborasi, R. Refleksi terbimbing, D. Demonstrasi kontekstual, E. Elaborasi pemahaman, dan K. Koneksi antar materi, serta A. Aksi nyata. Dalam pembahasan studi kasus yang berfokus pada masalah moral atau etika, kembali kepada nilai-nilai yang dianut seorang pendidik, maka saya mengambil langkah-langkah sebagai berikut. 1. Menentukan apakah kasus tersebut termasuk dilema etika atau bujukan moral. Yang kedua, jika kasus tersebut merupakan bujukan moral, maka walaupun secara moral benar, kedua-duanya benar, tetapi bertentangan, maka saya menganalisis nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, yaitu nilai kasih sayang,
cinta kasih, peduli, kebenaran, keadilan, toleransi, kebebasan, persatuan, tanggung jawab, dan penghargaan akan hidup. Langkah yang ketiga, kemudian saya memutuskan yang tepat untuk menyelesaikan persoalan. Hal yang paling penting di sini adalah nilai-nilai moral yang ada dalam diri seorang manusia sebagai kodrat alam yang dimilikinya. Tentunya sangat besar pengaruhnya terhadap pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan yang tepat tentunya berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman dan nyaman. Maka yang perlu saya lakukan adalah dengan mengambil 9 langkah yang tepat guna mengambil keputusan. Yaitu yang pertama, mengenali bahwa ada nilai-nilai yang saling bertentangan dalam situasi ini. 2, menentukan siapa-siapa yang terlibat dalam situasi ini. 3, mengumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan situasi ini. Yang keempat, pengujian atau benar atau salah, yaitu dengan uji ilegal, atau yang kedua, uji regulasi atau standar profesional. Yang ketiga, uji intuisi atau perasaan. Yang keempat, uji halaman depan koran. Yang kelima, uji panutan atau idola. Langkah yang kelima, pengujian paradigma benar lawan benar. Langkah yang keenam, melakukan prinsip resolusi. Langkah yang ketujuh, mengambil atau investigasi opsi trilema. Langkah kedelapan, membuat keputusan. Dan langkah yang terakhir, melihat kembali keputusan dan melakukan refleksi. Saya yakin pasti saya juga akan mengalami kesulitan di lingkungan saya, baik itu di sekolah maupun di tengah masyarakat, untuk menjalankan pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika ini. Karena posisi saya yang berada di antara dua pilihan yang sama-sama benar, tetapi kedua pilihan itu bertentangan, maka pasti saya akan membutuhkan rekan sejawat saya guna membantu saya mendiskusikan dan menentukan langkah-langkah yang telah saya ambil tersebut sudah efektif atau belum, sudah tepat atau belum. Tentunya hal ini juga harus kembali ke masalah perubahan paradigma yang terjadi di lingkungan saya. Pengaruh pengambilan keputusan yang kita ambil dengan pengajaran yang memerdekakan murid kita sangat berpengaruh besar Untuk itu, tentunya saya harus bersikap terbuka dan berpikir mantap untuk mengambil keputusan. Jika tidak, maka akan menimbulkan ketidaknyamanan bagi siswa saya maupun teman guru saya, juga lingkungan masyarakat di tempat tinggal saya. Sebagai seorang pemimpin pembelajaran, dalam mengambil keputusan dapat mempengaruhi kehidupan atau masa depan murid-murid saya, karena keputusan saya berkaitan dengan nilai-nilai moral yang sudah tertanam dalam diri setiap individu yang menjadi kodratnya. Sebagai seorang pemimpin pembelajaran, nah tentunya dalam pengembangan sekolah sekaligus pengambilan keputusan ini, tentunya saya mempunyai impian atau rencana ke depan, yaitu saya akan mentransfer pengetahuan saya yang saya miliki kepada semua rekan guru saya di sekolah, rekan guru dalam wadah KKG gugus, dan rekan guru dalam wadah KKG kecamatan. Saya akan memberikan in-house training tentang teknik dan cara pengambilan keputusan dalam situasi atau persoalan dilema etika di antara dua pilihan benar dan kedua pilihan itu bertentangan, dengan menerapkan secara utuh tentang keempat paradigma dilema etika, yaitu individu lawan masyarakat, rasa keadilan lawan rasa kasihan, kebenaran lawan kesetiaan, dan jangka panjang lawan jangka pendek. Ketiga prinsip dilema etika, yaitu berpikir berbasis hasil akhir, berpikir berbasis peraturan, dan berpikir berbasis rasa peduli, serta menerapkan 9 langkah pengambilan keputusan. Nah, agar mereka semua memiliki pengetahuan dan kemampuan
mengambil keputusan jika mengalami dilema etika benar lawan benar walaupun bertentangan. Selain rencana saya di atas, yang paling penting adalah saya akan memberikan keputusan terbaik bagi anak didik saya, terkhusus di dalam anak didik saya di dalam kelas yang sudah saya lakukan. Dan lebih lagi, semua anak di kelas saya di sekolah, semua anak didik saya di sekolah, itu juga sudah saya lakukan pagi tadi di sekolah ketika Daniel dihukum guru kelasnya karena lupa mengerjakan tugas. Hal ini dapat saya ukur karena saya sudah sangat paham dan sudah mempraktekkan pengambilan keputusan dengan menggunakan 3 materi penting, yaitu 4 paradigma, 3 prinsip dilema etika, dan 9 teknik atau cara langkah pengambilan keputusan. Tekad saya bahwa penerapan pengambilan keputusan berdasarkan dilema etika sudah saya lakukan kepada anak didik saya sejak hari Senin kemarin, dan kedepannya saya akan menerapkan 3 materi ini dalam pengambilan keputusan terhadap anak didik saya pada semua warga sekolah, baik itu anak didik lain, semua rekan-rekan guru saya jika saya mengalami dilema etika. Kepada teman-teman guru saya, tentunya saya berkomitmen akan membagi pengetahuan dan pengalaman. Sekaligus jika saya mengalami situasi dilema etika dengan teman guru saya, maka saya akan mengambil keputusan yang tepat menggunakan 3 materi yang sudah saya pelajari dalam modul ini. Untuk itu, pihak yang membantu saya dalam proses ini adalah teman saya atau rekan sejawat saya, yaitu Pak Maximus Hormat. Kami berdua akan saling berdiskusi menentukan langkah-langkah yang harus saya ambil dengan tepat atau dengan efektif. Akhir kata, jangan berjuang untuk menjadi orang sukses, tetapi berjuanglah menjadi orang yang bermanfaat. Salam.